Indonesia Menyapa melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, 4 Juli 2025. Dalam aksi damai yang dilakukan oleh beberapa ormas kota Kupang yang tergabung dalam aksi Ormas Bersatu yang mengecam keras para pelaku pengerusakan simbol-simbol Kristen di Sukabumi, Jawa Barat. Baik, terima kasih buat Bapak Kodim. Merdeka! Kuat-kuat, merdeka! Sekali lagi, merdeka! Sekalipun negara sudah merdeka, tapi suara minor masih terdengar rintian di pelosok-pelosok negeri bagi mereka yang tertindas. Mereka belum merdeka. Setuju ya? Negara sudah merdeka, tapi kaum minor belum merdeka. Sampai kapan ini harus merdeka? Suara kemerdekaan terus dilantunkan di setiap tanggal 17 Agustus lewat proklamasi. Tapi terus ada di setiap lorong-lorong kota. Mereka belum merasakan apa itu kemerdekaan. Jadi pertanyaan, sampai kapankah kemerdekaan hak segala bangsa itu bisa tercapai? Apakah kami kaum minoritas tidak bisa berhak berbahagia merdeka atas pilihan kami sendiri? Sampai-sampai kami beribadah juga harus diintimidasi. Jadi pertanyaan besar saya kepada pihak-pihak berwajib bahkan pemerintah, sejak kapan orang bertemu Tuhannya harus minta surat izin? Sejak kapan orang mau bertemu Sang Penciptanya harus pakai surat izin? Masa saya sakit, saya mau ketemu Sang Pencipta harus minta surat izin pada pihak berwajib? Ini kan Gilbert alias gila berat. Sampai kapan bumi ini bisa? Kami juga rasa sedih. Pihak Kemenkumham yang merupakan penegak hukum tertinggi, yang berwajib mengadili, tapi memberikan suatu garansi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi dugaan kami, apakah mereka juga terlibat bagian daripada perusakan dan penyisiran jemaat-jemaat kami yang beribadah? Ataukah mereka juga bagian daripada mereka yang sudah melakukan kekerasan ini sehingga sampai mereka diberikan suatu hak istimewa garansi, satu penangguhan? Saya curiga jangan sampai saat mereka masuk di rutan, saat mereka masuk di putusan pidana, mereka dikasih asimilasi, mereka dikasih PDH gratis-gratis. Karena ini Kemenkumham yang lindungi mereka. Setuju ya? Ini Kemenkumham yang punya hak sepenuhnya, tapi mereka melindungi penjahat. Apakah pihak-pihak ini mereka juga termasuk bagian di dalam? Tegakkan hukum secara adil. Kami orang kecil juga berhak berbahagia. Kami juga orang kecil, sekalipun kami kaum minoritas, tapi kami berhak bahagia di atas negeri kami sendiri. Kami punya pilihan, tidak perlu kami bertemu bertuan, kami harus minta surat izin. Yang berikut, kami minta kepada pihak APH baik di Polda NTT, tolong berkoordinasi kepada pihak Polri. Kira-kira hukuman apa yang pantas? Kita bergeser ke belakang jurisprudensi. Ibu Mailiana, dia mengeluh doa masjid, hanya mengeluh dipidanakan 1,5 tahun. Apakah ini keadilan? Begitu banyak dunianya dia dipidana berapa tahun? 2 tahun. Tapi pembakar gereja, pengrusak gereja, pengusir orang ibadah, begitu hanya dengan baterai 10.000. Ini kenegaraan, ini hukum. Apakah kami tidak bisa berhak? Hukum saat ini dinyatakan seperti ini. UUD, ujung-ujung duit. KUHP, kalau ada uang habis.
semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi sejak tetap satu. Kita di negara Indonesia ini, saya mau bilang Bapak Mama, kita satu rumah 6 kamar. Amannya itu kita masuk kamar sendiri dan lakukanlah pekerjaan kita masing-masing. Jangan ganggu kamar orang kalau mau damai. Karena itu kami menyatakan sikap dari DPD Green Jaya Nusa Tenggara Timur. Kami mengecam keras perbuatan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum intoleran terhadap saudara-saudara kami yang melakukan ibadah retret. Kami minta Pak Presiden tolong bekerja sama dengan hakim-hakim yang menanganinya, lakukan putusan yang setimpal. Jangan Meliana, jangan Ahok, tetapi mereka juga mendapat hukum yang sama di negeri ini sesuai dengan undang-undang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih buat Bapak Polisi, Bapak yang sudah menjaga kami. Kami datang di kantor DPR Provinsi ini karena kami tahu ini rumah kami, rumah masyarakat NTT. Kami datang untuk ketemu orang tua kami di dalam sana, Bapak, Mama, Ibu, Dewan yang terhormat. Kami datang dengan kegelisahan kami atas terkait terjadi yang di Sukabumi sana. Bagaimana simbol yang kami hormati, yang kami sayangi diinjak? Apakah negara harus sekolah dengan oknum-oknum merusak toleransi itu? Karena itu kami datang. Kami datang di sini untuk ketemu Bapak Mama yang terlama di dalam. Dengar isi hati kami. Kami mau menghadap siapa lagi kalau bukan Bapak Mama di dalam. Kalian dipilih oleh kami. Ingat itu, kalian dipilih oleh kami. Kami mau sampaikan ke siapa lagi? Suara kami yang bisa menyampaikan suara kami ke pusat adalah Bapak dan Mama di dalam situ. Karena itu kami minta, seperti yang tadi teman-teman sampaikan, itulah suara hati kami. Bagaimana toleransi di NTT ini kita tunjukkan kepada provinsi lain di sana. Apakah ini harus terus berlanjut? Suara Bapak Mama di dalam, suara emas untuk di pusat. Kami tidak bisa menyampaikan langsung di pusat. Jadi itu pertanyaannya satu saja. Negara kalah dengan oknum-oknum perusak toleransi umat beragama di Indonesia. Betul? Kami datang dengan damai, kami datang dengan tulus, kami datang dengan kasih sayang, menyampaikan apa yang terjadi kepada Bapak dan Mama dalam sana. Karena itu kami mohon untuk kami bisa bertemu, menyampaikan langsung ke orang tua kami di dalam sana. Terima kasih. Salam. Kami minta sekali, selama kami meminta dengan baik, mohon disikapi juga dengan baik. Kami masih punya agenda-agenda yang lain yang masih harus kami selesaikan, terlepas daripada kami beraudiens dengan Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kami minta dengan saat untuk segera dibukakan ruang bagi kami untuk melakukan audiens. Untuk testimoni kami persilakan daripada Bapak Dalbo mewakili umat Muslim yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak Dalbo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera kita semua. Nama saya sudah panggilan Dalbo. Agama saya Muslim. Saya
lahir di Kupang, orang tua dari Jawa. Saya besar kecil di Kupang dan saya melaksanakan ibadah atau kegiatan muslim lain. Tidak ada gangguan dari saudara kita yang beragama Nasrani. Apapun kegiatan itu sama sekali tidak ada. Jadi saya atas nama dan mewakili keluarga besar muslim, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian untuk saudara kami yang di Sukabumi. Kupas Kupang jampe lena. Harapan saya, kita tidak ingin bermusuhan. Yang kami inginkan, kami bersaudara, kita berangkul semua. Jadi tidak ada rasa kecemburuan. Untuk itu dari saya mengucapkan terima kasih untuk saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Oke, masih semangat. Baik, pada siang hari ini untuk menyikapi polemik insiden yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cidahu, Jawa Barat. Oleh karena itu, hari ini kami meminta dengan tegas kepada perwakilan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerima perwakilan daripada masa AC untuk kita lakukan audiens. Itu permintaan yang pertama. Permintaan ya, harus digarisbawahi, itu permintaan. Kalau kita minta tidak dikasih, baru kita paksa. Jadi kita masih dalam konteks soft untuk kita meminta kepada perwakilan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka ruang kepada masa aksi untuk kita melakukan audiens terkait dengan insiden yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Karena kami melihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi, bahkan terstruktur secara masif, terorganisir secara baik, hingga di tiap tahunnya selalu ada saja intimidasi, diskriminasi terhadap kaum minoritas yang ada di luar daripada Nusa Tenggara Timur, atau lebih tepatnya di Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini kami menyuarakan suara dari timur untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap sekali pemerintah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka ruang kepada kami untuk melakukan audiens. Cek. Saudara-saudaraku sekalian, warga Nusa Tenggara Timur, khususnya warga Kota Kupang, kita tahu bahwa kejadian di Sukabumi, Jawa Barat adalah bentuk dari diskriminasi, bentuk dari penistaan terhadap kaum minoritas, khususnya Kristen. Oleh karena itu, kita meminta secara tegas pernyataan sikap daripada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk juga mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur bersuara kepada pemerintah pusat untuk tidak ada lagi diskriminasi, intimidasi terhadap kaum minoritas di Republik ini. Kita semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya kebebasan yang sama dalam beribadah. Tetapi kenyataannya di lapangan, kaum minoritas selalu saja disepelekan, selalu saja teraniaya, selalu saja terintimidasi di saat mereka menjalankan kegiatan-kegiatan kerohanian. Oleh karena itu,
kami meminta sekali lagi perwakilan dari DPRD untuk ketemu dengan masa aksi dan membuka ruang kepada kami. Mungkin pembukaan ini saya sampaikan sebagai koordinator umum. Saya akan mempersilakan kepada perwakilan-perwakilan untuk yang pertama saya persilakan kepada Serikandi IPF untuk membacakan pernyataan sikap daripada forum organisasi se-Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini. Silakan Serikandi. Suara dari Timur untuk Indonesia. Selamat siang. Salam. Salam. Lebih kuat salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Namo. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Sherly Pustawati Tade, Serikandi dari Ormas Ikatan Paguyuban Flotirosa atau biasa disebut IPF. Saya berdiri di sini bukan menampilkan kehebatan saya. Saya berdiri di sini bukan untuk berbicara tentang iman seseorang. Saya berdiri di sini untuk satu tugas mulia, panggilan hati, dan saya ada di sini bersuara untuk forum Ormas NTT Bersatu. Untuk rasa toleransi yang mati, untuk rasa persaudaraan yang hilang akibat segelintir orang-orang, oknum-oknum yang merusak nilai-nilai Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, serta merusak rasa sayang antar umat beragama. Dan saya berdiri di sini untuk menyatakan sikap dan rasa kecewa serta mengutuk keras perbuatan yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Kami yang bersatu bukan hanya ormas yang di dalamnya seperti IPF, Garuda, Garda Triple X, LTI, Brigade Neo, Grid Jaya, BEN Nusantara, K2S, GP Ansor. Tetapi kami bersatu dengan masyarakat berbagai kalangan, berbagai agama. Kami menyatakan sikap bahwa bangsa Indonesia gagal dalam hal memberikan hak kebebasan beribadah kepada umat minoritas. Bangsa Indonesia buta akan air mata dan luka yang terjadi kepada saudara kami yang ditindas, serta tidak menyelesaikan PR yang berulang-ulang kali terjadi di dalam negeri kita tercinta. Kami menyatakan rasa sakit kami kepada oknum-oknum yang berada di Jawa Barat, Sukabumi, dengan kemajuan daerah yang begitu luar biasa, tetapi tidak memiliki hati nurani dan berpikiran mundur. Kami ingin saudara-saudara kami di sana juga bisa merasakan kenyamanan beribadah seperti saudara-saudara mereka berada di Nusa Tenggara Timur. Dan kami ingin melihat hukum yang transparan kepada oknum-oknum yang sudah menjadi tersangka, hukum yang tidak bernilai rupiah, hukum yang mulia yang tidak dapat dibeli. Dan kami ingin pemimpin bangsa ini jangan kalah dengan intoleran yang terjadi kepada kami yang juga adalah anak-anak negeri. Kami NTT yang sering dipandang dengan sebelah mata, kami NTT yang dinilai miskin, kami NTT yang dianggap bodoh. Tetapi hari ini, dari sini, waktu ini dan saat ini, saya menyatakan bahwa kami Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransi. Kami memberikan rasa cinta dan rasa nyaman kepada mereka yang ingin beribadah, yang mengatakan diri
muslim yang ada di Kota Kupang. Baik, kepada rekan-rekan perwakilan daripada 7 organisasi yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita persiapkan diri. Kita sudah diterima di dalam. Untuk ruangan berapa orang kakak? 14 orang. Oke, berarti masing-masing 2 orang ataupun 3 orang. Mari silakan. Kita dari Garda Triple X. Saudara dan saudari semua hadirin, izinkanlah saya untuk memimpin diskusi kita ini dalam pertemuan yang bahagia di siang hari ini, karena saya diminta untuk datang bertemu Bapak Ibu sekalian untuk suatu diskusi yang materinya akan Bapak Ibu sampaikan. Marilah siang ini kita bersama-sama. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Johan Julius Mata, anggota DPRD dan saya dari fraksi Golkar, dan saya ditemani oleh berapa nya? 4 orang. Saya ditemani oleh 4 orang anggota saya. Mungkin satu persatu bisa perkenalkan diri ini. Oh, saya perkenalkan saya. Oke. Pertama, dari samping kiri saya ada Bapak Agus Pria. Beliau ini anggota DPR Provinsi dan beliau dari dapil TTU Belu Melaka. Nah, kemudian Bapak dari fraksi Gerindra. Kemudian ada Pak Vincent Patang, ini beliau dari dapil Manggarai dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian Pak Anton Mahemba, beliau dari dapil Sumba dan dia dari Partai Golkar. Kemudian Pak Boni ini dari fraksi Gerindra dari Manggarai Raya. Nah, saya kira itu perkenalan, mungkin supaya kami kata orang tidak kenal tidak sayang. Jadi saya minta barangkali yang mewakili teman-teman ini ada beberapa orang juga perkenalkan diri dulu. Mulai dari mana kira-kira? Silakan. Mulai dari ujung sini atau ujung sana? Silakan. Ini sudah Bapak siap. Silakan. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Komisi 1 di ruangan ini. Perkenalkan diri, saya Max M. Sinlae, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Garuda Kupang Nusa Tenggara Timur, sekaligus Koordinator Umum Forum Organisasi Masyarakat se-Nusa Tenggara Timur. Jadi baik Bapak yang terhormat, di siang hari ini sebagaimana surat kami yang telah kami sampaikan untuk meminta audiens bersama perwakilan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur di siang hari ini, kami pertama-tama terima kasih sekali walaupun ada penyesalan sedikit dari kami yang menunggu Bapak Ibu menyelesaikan rapat dan juga makan siang. Ya, yang kedua terkait dengan insiden yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Inilah yang menjadi dasar kami untuk dapat bertemu dengan bapak-bapak sekalian di tempat ini di siang hari ini. Karena kami melihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini adalah kejadian yang sudah terstruktur secara masif, secara aktif di Indonesia bagian barat, khususnya itu. Karena diskriminasi, intimidasi
selalu saja dialami oleh kaum minoritas, khususnya Kristen di daerah Indonesia bagian barat. Contoh kecil yang kita sudah lihat bersama yaitu Sukabumi, di mana di situ terjadi penistaan terhadap Kristen, agama Kristen, pengerusakan simbol-simbol keagamaan daripada Kristen, kekerasan fisik kepada anak-anak di bawah umur. Ini yang menjadi prihatin kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Makanya kami bersepakat untuk menyuarakan ini dari Nusa Tenggara Timur dengan tema Suara dari Indonesia. Jadi kami bersuara bukan untuk hanya masyarakat Nusa Tenggara Timur, tapi lebih kepada kaum yang dianggap minoritas di Republik ini. Karena tidak dipungkiri bahwa kaum minoritas selalu disepelekan di Republik ini. Bahkan untuk beribadah saja kaum minoritas selalu dibatasi. Ini menjadi catatan buruk di Republik ini. Oleh karena itu, kehadiran kami ke sini meminta kepada bapak-bapak terhormat ini untuk bantu menyuarakan suara rakyat bapak yang ada di tempat ini kepada pemerintah pusat. Karena tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang mencari selamat kalau dalam hal seperti ini. Banyak orang yang mencari selamat, khususnya anggota-anggota politik. Mereka pasti akan diam, karena ini menyangkut reputasi, juga menyangkut suara-suara nantinya di ke depan ini. Tapi kami optimis Bapak berlima ini mampu membawahi suara kami. Kami berharap itu. Yang berikut, per hari ini ya, statement yang dikeluarkan Kemenham ini perlu kita garis bawahi, di mana secara gamblang dan terbuka di media sosial, di publik, Kemenham yang katanya membidangi semua hak asasi manusia telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri dengan memberikan jaminan penangguhan kepada 7 tersangka yang sementara diproses oleh Polda Jawa Barat. Menurut kami, ini adalah bentuk buka ruang atau investasi yang diberikan oleh negara untuk kaum mayoritas bisa menindas kaum minoritas dengan jaminan bila mana terjadi proses hukum, negara akan menjamin mereka sebagai jaminan untuk ditangguhkan setiap proses hukum yang mereka alami. Ini investasi buruk. Ini bom waktu yang disiapkan oleh negara untuk terjadinya perpecahan antar umat beragama yang ada di Republik ini. Karena apa? Nantinya setiap umat yang mengklaim diri mayoritas di setiap daerah akan dengan semena-mena menindas kaum minoritas yang ada di daerah itu. Tetapi kami berharap, kami menjamin Nusa Tenggara Timur tidak akan seperti itu. Nusa Tenggara Timur tetap menjadi garda contoh bagi negara Republik bahwa toleransi tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur. Betul. Kami menjamin itu. Jadi kami bersuara bukan untuk balas dendam, tidak. Tetapi kami prihatin, kami sedih dengan Republik ini. Kami sedih dengan negara ini. Jaminan untuk beribadah, negara tidak berikan ruang itu. Lewat penyampaian HAM yang kita dengar bersama secara terbuka, secara gamblang, itu sudah jelas bahwa negara kalah dengan intoleran yang ada di Republik ini. Kami berharap sekali Bapak-bapak membawahi kami, suara kami
sampai kepada DPR Pusat, DPR RI, ataupun telinga Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mungkin dari saya sekian, karena saya kumpul peluru juga untuk menyampaikan di tempat lain. Saya persilakan kepada perwakilan lain, silakan bagi dari IPF ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, perkenalkan, saya Joy Sadipun selaku Ketua Ikatan Paguyuban Roti Rosa Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPF tergabung dalam forum atau Ormas NTT Bersatu dengan tema Suara dari Timur untuk Indonesia. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak selaku perwakilan DPR Provinsi yang sudah menerima kami. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kami bisa dibuka ruang untuk beraudiens dengan Bapak-Bapak. Teman-teman media ada di sini, seperti tadi sudah disampaikan oleh teman kami, Bapak Max. Kami melihat teman-teman media dan Bapak-Bapak setelah ini ada satu jaminan sehingga ruang siang hari ini tidak sia-sia. Dalam artian bahwa apa yang kami sampaikan setelah ini, Bapak-Bapak selaku perwakilan dari NTT bersama kami bersuara di media, biarkan suara ini menembus sampai ke telinga Bapak Prabowo. Apalagi ada perwakilan dari fraksi Gerindra. Kami sangat mengharapkan, kami yakin bahwa suara kami saja tidak akan sampai di sana. Dengan adanya Bapak-Bapak, kami yakin suara kami pasti akan didengar. Bicarakan bahwa NTT daerah toleransi, kami tidak, hari ini sudah disampaikan, hari ini kami tidak membalas. Kalau kami mau membalas sangat terlalu bisa, tapi iman kami tidak diajarkan seperti itu. Harapan saya selaku Ketua IPF, setelah dari audiens ini, Bapak-Bapak yang menerima kami hari ini bersuara lewat media, bersuara atas nama masyarakat NTT. Itu permohonan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak yang terhormat, semua orang juga mewakili untuk Komisi 1. Nama saya Andi Bau, Ketua Ormas Akademi NTT, Provinsi NTT. Andi Bau. Andi Bau. Ya. Andi Bau. Ya, silakan Bapak. Dari Ormas Akademi NTT. Ketua Ormas Akademi NTT. Ya, silakan Bapak. Andi. Saya simpel saja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Max, Bapak Joy. Hanya di sini saya minta penekanan tambah satu lagi untuk mencekam apa yang dilakukan oleh Kemenhan. Gitu. Ya, karena itu saya minta untuk perwakilan Komisi 1, apalagi atau fraksi Gerindra yang bisa menyampaikan langsung. Kami mencekam itu. Bagaimana perusak toleransi dilindungi oleh negara kembali menjadi jaminan, sedangkan anak-anaknya itu trek, psikolog terganggu, tidak diperhatikan. Jadi saya minta penekanan ini saja, tolong apa yang kami suarakan untuk Bapak 5 orang bisa menyampaikan. Dan tadi Pak Jokowi sampaikan jaminannya apa Bapak, dan kira-kira tanggapan atau respon dari pusat bagaimanapun kami bisa tahu. Itu saja Bapak, terima kasih. Salam. Baik, selamat pagi. Siang. Ini menurut saya yang salah waktu. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Eben Tungsedi. Saya Biro Hukum Ormas Grijaya Nusa Tenggara Timur. Kali ini kami Ormas Grijaya juga tergabung dalam himpunan ormas
pencari keadilan Kota Kupang yang hari ini hadir di sini. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak DPR 5 orang, ini merupakan masalah serius dan perlu ada atensi khusus, baik itu DPRD Nusa Tenggara Timur maupun DPR RI, sehingga ada efek jera ketika peristiwa-peristiwa ini akan terjadi di kemudian hari. Seperti yang Kodum katakan bahwa ini bom waktu yang sudah dipersiapkan dan kapan saja bisa meledak untuk mengacaukan negara ini. Yang kedua, kami dari Grip Jaya juga meminta kepada unit PPA, tolong tangani dulu ini anak-anak ini. Mereka generasi bangsa masa depan dan mereka perlu perlindungan khusus. Maka wajib mereka dilindungi sehingga mental mereka, fisik mereka tidak terganggu. Yang berikut, kami dari Grip Jaya juga meminta kepada semua masyarakat, bahkan juga media, tolong terus sampaikan suara perdamaian sehingga tidak ada perpecahan. Ini hal yang terjadi di Sukabumi ini, sekian dari sekian ribu peristiwa yang mungkin tidak terlihat. Kita lihat di video-video banyak terjadi pembubaran ibadah di mana-mana, bahkan tahun lalu saja sampai viral. Tapi itu yang namanya kaum minoritas hanya mampu dihargai dengan metrai enak 10.000. Ketika sudah dicap bahwa selesai, apakah harga diri kaum minoritas dihargai dengan hanya cukup metrai 10.000? Itulah yang namanya kemerdekaan. Saya mohon bisa dipertimbangkan ini. Yang berikut, kita jurisprudensi dulu peristiwa ke belakang. Ini menjadi acuan kita ke depan. Peristiwa ini pernah terjadi pada kaum minor. Ibu Meliana hanya mengeluh toa mesti saja dipidana 1,6 bulan. Bagaimana tindakan Kemenkumham yang merupakan penegak hukum ketika melindungi bobrok kaum intoleran seperti brengsek ini? Apakah ini yang namanya hukum? Saya yakin Kemenkumham yang lindungi, maka masuk di ranah mereka di rutan atau di LP, saya yakin mereka akan dikasih BDD, bebas dari hukum, atau bebas bersalah, atau asimilasi dengan alasan tertentu. Karena ini sudah dilindungi dari awal. Ini sudah pasti. Karena itu kami minta pengawalan dari DPR untuk mengawal kasus ini dan meminta DPR RI atensi terhadap kasus ini, sehingga kami juga bisa bebas beribadah. Saya pikir kalau bisa sampaikan kepada mereka, kalau mau tahu Indonesia, kalau mau kenal Indonesia, datang saja di NTT, karena ini rumah besar. Kami tidak perlu tahu lu siapa dari mana, tetapi kami tahu lu ada di bumi ini. Kami berikan perlindungan karena lu saudara kami. Kami hargai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kami juga sampaikan kepada pihak penegak hukum, Pak Presiden sebagai pemegang tempur kekuasaan tertinggi, Wakil Presiden, tolong sampaikan bahwa kalau masih ada intimidasi begini, tolong hapus KUHP, karena KUHP sekarang kalau ada uang harus bertahan. UUD sekarang ujung duit, maka semuanya selesai. Sehingga ada salah satu filsuf berkata, jika uang berbunyi di dalam peti, jiwa melompat ke surga, semua bisa teratasi. Terima kasih, tolong atas. Baik, saya meluruskan saja ya. Jadi tadi saya meluruskan saja, bukan Kemenkumham ya. Jadi Kementerian HAM. Ya, bukan Kementerian Hukum dan HAM, bukannya. Ya, jadi ini kita meluruskan saja supaya jangan sampai nanti ini. Jadi Kementerian HAM, Hak Asasi Manusia. Jadi itu saja yang ingin saya luruskan supaya jangan ini ada salah. Terima kasih Pak. Ya, ada itu boleh. Ini dari perwakilan
Baik, terima kasih kesempatan. Kami dari Ormas Garda Tripolis, Garda Triton X Lumongona, Bapak Dambo. Mas. Baik. Kami Garda juga menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan regulasi terkait kebebasan beragama secara adil dan tanpa diskriminatif, termasuk mempermudah akses perizinan bagi kegiatan keagamaan baik yang bersifat formal maupun informal, termasuk izin pendirian rumah ibadah. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Bapak-Bapak. Saya bangga sekali karena Bapak Ibu hari ini datang dengan cara yang sangat elegan, sangat bijaksana. Kita hanya mau menyampaikan kritik sosial untuk perbaikan bangsa kita karena masalah tadi. Nah, jadi memang tadi dari Pak Max atau Pak Joyce ya, Pak Joyce tadi yang menyampaikan bahwa kami tidak mau dia melakukan kesalahan, kami tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Itu luar biasa karena memang kita tidak diajarkan seperti itu. Dan kita bilang toh ajaran kita adalah ketika kita ditambah pipi kiri kita kasih kanan, kita kasih yang kiri. Tetapi jangan terlalu begitu juga. Nah, ini apa kita lihat di sana, kita sama-sama tentu pantau kasus ini kan. Kita sama-sama pantau kasus ini bahwa kemarin itu Pak Gubernurnya di sana datang kasih bantuan. Itu luar biasa ya, saudara-saudara di sana itu mereka bukan menikmati itu bantuan, mereka hanya pakai seperlunya yang dirusak itu. Itu saya bangga sekali. Lebihnya mereka kasih lagi ke masjid, kasih ke musola. Itulah kita. Walaupun kita di sini, mereka di sana, tapi itulah kita. Karena memang ajaran kita seperti itu. Nah ini hari ini Pak Max, Pak Joyce, Pak Eben dan Pak Dalbo menyampaikan ini kami punya tanggung jawab. Kami akan menyampaikan kepada pimpinan untuk membuat statement dari DPR dan juga gubernur. Kami akan menyampaikan. Kami mengharapkan itu Pak. Begini Bapak. Jadi nanti gubernur akan datang rapat di sini dan selalu. Kami berlima ini akan sampaikan secara tentunya dari DPR akan sampaikan tertulis secara organisatoris kan antara pemerintah dan DPR. Tetapi dalam rapat paripurna kami akan menyampaikan. Kami hari ini Pak Eben berteriak di sini, nanti ketika rapat paripurna kami akan berteriak di sana. Beri aplaus untuk percayakan saya, Johan Julius Oemata, saya juga tergores. Jadi tidak mungkin saya duduk diam-diam saja. Nah, ini kami semua ini tergores, kami merasakan itu. Jadi pasti kami sampaikan ini. Dan kalau perlu setelah nanti kita sampaikan dalam rapat paripurna, di luar kami pun akan berbicara dengan Pak Bu. NTT tidak bisa diam-diam, harus kita perjuangkan karena apa? Kita dibilang toleransi karena apa begitu bijaksana kita di sini. Tetapi kita di sana, saudara-saudara kita di sana membangun rumah gereja susah, beribadah saja susah. Jadi kita berharap jangan bertepuk sebelah tangan. Jangan bertepuk sebelah tangan. Kita minoritas, tetapi kita juga ada di sini. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu saya catat betul di sini. Saya catat betul di sini dan saya terima kasih sekali Bapak Ibu saudara-saudara datang, kita sudah bertemu bersaudara di sini dan masukan-masukan ini kami janji kami akan perjuangkan. Saya akan bertemu dengan pimpinan DPR dan bersuara dan suara kami akan langsung kami sampaikan kepada Pak Gubernur ketika Pak Gubernur datang rapat paripurna dengan kami.
itu kami akan sampaikan. Jadi saya kira itu barangkali ada tambahan dari teman-teman. Pak Boni paling ujung dulu, silakan. Baik, terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Saya mohon izin langsung saja. Kalau dulu Dewa Zeus membawa api ke bumi di tengah dunia lagi dalam kegelapan, hari ini Ormas Nusa Tenggara Timur membawa sebuah pencerahan dan sebuah kesadaran kepada seluruh pelaku-pelaku intoleran yang ada di Republik Indonesia ini. Tentu apresiasi yang kami sampaikan bahwa ketika NTT berbicara, ketika NTT mendengungkan hak asasi manusia, mendengungkan toleransi, mendengungkan perlakuan hukum yang sama, disitulah dunia menyadari bahwa NTT bukan hanya omong-omong saja, tetapi karena NTT dikenal sebagai provinsi yang menjaga dan merawat toleransi yang ada di NKRI ini. Yang kedua, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bapeda, kami di lembaga ini tentu punya mekanisme untuk menyampaikan pendapat, tetapi hari ini saya dengan sesadar-sadarnya atas nama pribadi saya, Bonifacius Burhanus dari fraksi Gerindra, mengutuk keras tindakan dari 7 oknum yang ada di Sukabumi, dan saya minta supaya pelaku 7 orang itu harus diadil seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Teman-teman wartawan tolong dirilis ya nanti ya, nama Bapak Boni, ya, perwakilan dari DPR Provinsi. Terima kasih. Iya, saya tanpa mendahului sikap politis dari lembaga Dewan Terhormat, tapi saya sesadar-sadarnya secara pribadi saya juga memiliki sikap politik, dan sikap saya seperti yang saya sampaikan tadi, dan bahwa tindakan itu harus diambil sikap setegas-tegas mungkin. Jangan ada lagi sembunyi barat dalam tubuh. Tidak boleh lagi praktek-praktek seperti itu. Karena apa? Hari ini adalah misi kemanusiaan. Pergerakan unjuk rasa damai yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian hari ini menyadarkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di bumi pertiwi ini, baik benda mati apalagi benda hidup. Semoga dengan pencerahan-pencerahan yang diberikan mau menyadarkan bahwa toleransi itu adalah kata wajib. Tidak ada lagi hanya yang untuk kita semua. Oke, izin saya tambahkan sedikit saja. Untuk Dewan tadi sudah menyampaikan hasil ini akan disampaikan ke Gubernur NTT. Nah, itu kami minta tambah satu, Pak. Komisi 1 Provinsi NTT mitra kerja dengan Polda NTT. Karena itu kami minta juga komisi juga menyampaikan ke Kapolda NTT. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Pak Andi, saya mau meluruskan sedikit. Mohon maaf, kami ini bukan komisi 1. Memang pinjam ruangan komisi 1. Pinjam ruangan komisi 1, dan kami ini adalah anggota Perda, pembuatan Perda, yang tadi kebetulan sedang ada jadwal rapat kami, terus Bapak datang, kami menemui Bapak, dan Pak Max juga minta maaf. Pak Max, kami boleh makan siang ini. Jadi kami makan siang. Kami habis rapat langsung, rapat belum selesai, belum mari sudah. Pak langsung di sini. Oke. Siap salah. Minta maaf ya Pak Max, ada teman-teman yang masih silakan Pak.
Oke, terima kasih Pak Ketua. Saya Anton Mahemba dari fraksi Partai Golkar. Yang pertama, terima kasih buat seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, yang hari ini sudah datang untuk menyampaikan terkait intoleransi yang terjadi di Sukabumi pada tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang di rumah atau milik Villa Ibu Maria Veronica Dina. Dan puji Tuhan memang kemarin tanggal 2 Juli 7 tersangka itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, 7 pelaku sudah ditetapkan tersangka dan saat ini sudah dilakukan penahanan. Toleransi itu akan disebut toleransi. Kita yang berbeda ini menjadi satu. Tapi dia tidak akan menjadi toleransi ketika kita semua yang berbeda ini ya, berpikir dengan cara yang berbeda tapi tidak menjadi satu. Dan hari ini terima kasih buat Forum Ormas Bersatu TT yang sudah datang menemui kami secara langsung, dan saya secara pribadi ya, sebagai anggota DPRD Provinsi NTT mewakili Dapil Sumberaya dan juga sekretaris fraksi Partai Golkar menyampaikan mengutuk keras tindakan intoleransi yang terjadi di Sukabumi. Yang kedua, terlepas ada damai atau tidak, tapi proses hukum harus tetap berlanjut. Tidak bisa tidak. Harus berlanjut sehingga kemudian ini bisa menjadi sebuah efek jerah bagi siapapun yang melakukan tindakan intoleransi di Indonesia. Karena berbicara soal masalah toleransi itu sudah harus selesai dengan adanya Pancasila. Yang ketiga, kita juga akan mendorong kepada Kementerian HAM dan juga Komnas HAM untuk melakukan namanya trauma healing. Ya, trauma healing ini penting sekali buat 36 pelajar yang menjadi korban ya, tindakan intoleransi oleh para pelaku di Sukabumi. Dan yang terakhir, nanti dari kami sini juga akan kemudian membuat rekomendasi dan hasil pertemuan ini kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti. Jadi tidak sekedar kita ngomong saja. Ya, dari hasil pertemuan ini, karena ini secara resmi kami terima Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan sikap resmi yang kemudian nanti kami akan sampaikan kepada Sekwan Bapak Nurce. Nanti kemudian nanti kita coba buat beberapa rekomendasi dan poin-poin penting yang kemudian DPRD NTT juga bisa menyampaikan ini sebagai hasil sikap kita yang ada di sini. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Anton. Pak Vincent, silakan. Kita berurutan saja. Terima kasih Pak Ketua yang kami hormati, Ormas Bersatu, seperti nama saya, Pak Mex tadi, Pak Ben, Pak Andi, dan yang lainnya tersebut. Pada yang pertama sekali saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan dengan perasaan kemanusiaan. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh seperti mereka. Tapi saya secara pribadi, peristiwa tanggal 27 Juni, peristiwa intoleran. Satu, yang kedua, peristiwa itu peristiwa yang sangat primitif dan sangat memprihatinkan, dan itu bukan sikap seorang negara, dan kita tidak boleh bersama mereka seperti pikiran mereka sangat begitu. Karena mereka disadari kalau kita itu hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, saya dari fraksi PDIP, saya sependapat kalau kita kutuk perbuatan, saya tegas bahwa tidak layak mereka itu hidup di negara ini. Tidak layak. Negara ini sudah memiliki baru, masih ada seperti ini. Dan menurut saya tidak layak. Negara ini dibangun bukan kelompok, bukan agama, bukan suku, tapi warga negara Indonesia yang punya andil masing-masing untuk korban memerdekakan negara ini. Karena itu saya minta para pihak terkait dari tingkat satu sampai pusat harus berpikir tentang negara Indonesia secara bersama, bukan kelompok. Itu yang kedua. Yang terakhir, saya juga akan memberikan rekomendasi dari fraksi PDIP akan memberikan rekomendasi.
disampaikan kepada pimpinan DPR dan akan kami teruskan kepada gubernur secara pemerintahan terpisah. Yang saya bangga hari ini, Bapak mereka datang dengan satu, dan jarang mendemo dengan satu, datang lempar kantor, ribut kan gitu. Tapi hari ini menurut saya ini informasi yang harus the best. Berterima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Agus, silakan. Banyak hal sudah disampaikan mulai dari Pak Ketua, Bapak Jo, ya teman, saya tidak mau ulangi lagi. Tapi begini, hal yang luar biasa yang kamu lakukan ini, supaya mereka tahu di tingkat nasional. Itu diibaratkan setitik madu di tengah lautan, tidak terasa manisnya, tapi nyata ada. Jadi kalau kita mayoritas, saya juga tidak mau nyatakan ini tadi untuk apa semua ini perbuatan kita betul. Jadi apa yang disampaikan oleh teman saya tadi di Pak Bumi itu dari fraksi Gerindra saya jelas sama. Kemudian juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ini Pak Ketua. Kami prinsipnya sama. Jadi nanti saya mungkin berpikir supaya tiap-tiap fraksi Indonesia ini kita lewat ini saja. Satu ke pimpinan dewan untuk menyampaikan untuk diteruskan ke sampai keputusan. Walaupun Indonesia ini supaya kita tahu perilaku macam ini sudah berulang-ulang kali supaya tetap kita nyatakan. Dan apalagi tugas kami dewan ini. Ada hal yang tidak betul kami omong. Dorong dibuat kami omong sampai dorong sudah berbuat, nah omong lain-lain. Jadi ini kesempatan untuk kita sampaikan ke sana. Saya perilaku begini tidak bagus. Itu soal ini kan barang kita tidak seomong hal-hal yang berbau positif negatif macam ini begini kita sakit. Baca di koran, saya minta maaf. Saya kemarin itu orang semua muslim asli. Saya pertama saya pilih sedikit ini ya. Tapi terakhir saya paling yang dihadap anak mantu yang paling saya. Karena apa? Kita membawa diri seperti itu apa yang kamu buat itu. Jadi akhirnya Tuhan tahu. Dan satu hal lagi saya mau cerita. Ini yang presiden yang kurang bagus. Kalau ada hal-hal yang ini pembinaan mereka itu bukan aparatur negara yang untuk mau bertindak. Yang kalau bertindak itu bukan mereka. Jadi ini yang mau menunjukkan apa mayoritas minoritas. Tapi sudahlah kita terus setelah begini. Saya ucap satu kali sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak, teman-teman sekalian sudah hadir. Ini hal yang baik dan akan kita perjuangkan lewat mekanisme yang ada. Tolong tulis. Oke, terima kasih. Ya, baik. Selamat siang. Terima kasih kepada rekan-rekan awak media yang hadir pada siang hari ini. Sedikit memberikan keterangan bahwa tadi kami sudah bertemu dengan perwakilan DPRD Provinsi yang diterima oleh 5 perwakilan daripada DPR, yang mana dari kelima perwakilan daerah Nusa Tenggara Timur ini sendiri mendukung aksi daripada aliansi ataupun forum Ormas NTT. Mereka juga mengutuk keras tindakan diskriminasi, intimidasi dan juga penistaan yang dilakukan oleh oknum-oknum ataupun masyarakat yang ada di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini juga kami mengecam tindakan daripada Kemenham lewat pernyataan sikap mereka yang memberikan jaminan kepada 7 tersangka itu. Menurut kami ini adalah ruang terbuka bagi oknum-oknum yang menganggap diri mayoritas untuk menindas kaum minoritas, yang mana jaminannya akan mereka dapatkan dari Kemenham bila mana ada proses hukum yang mereka alami. Jadi ini adalah bentuk bom waktu yang disiapkan oleh negara kepada kaum intoleran di Republik ini. Jadi kami sangat prihatin sekali dan kami berharap pernyataan daripada Kemenham itu sendiri bisa segera dicabut dan proses hukum harus ditegakkan kepada 7 tersangka ini. Di sini kami merasa heran, dari sekian banyak
orang yang terekam dalam video itu cuma 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah sisanya itu binatang atau jin atau apa? Itu yang kita pertanyakan hari ini. Karena sekian banyak itu hanya 7 yang ditetapkan tersangka. Jadi kami memohon, kami meminta secara tegas untuk ke-7 orang itu diproses hukum. Tidak ada kata materai, ya, tidak ada kata materai. Jadi kami bukan hanya pertama kali turun hari ini, tetapi bila mana suara kami tidak didengar dan tidak ditindaklanjuti, maka kami juga bisa melakukan berjilid dalam aksi kami ini. Itu perwakilan aja ya. Kalau bisa potong berharap audiens. Jadi jujur bahwa dari 7 ini kita sudah komitmen bersama untuk melakukan audiens. Kita mau kami diterima. Supaya apa? Supaya satu kali saja kita punya kegiatan ini. Tidak dilakukan besok atau tidak dilakukan lusa lagi. Dengan alasan bila mana kalau PJU ataupun Bapak Kapolda tidak ada hari ini, berarti besok kami akan demo lagi. Kami akan turun lagi. Sampai dengan permintaan kami diterima. Itu saya pertegas itu. Izin Pak Haji. Jadi kami berharap hari ini supaya selesai hari ini, kegiatan kami juga selesai hari ini, supaya tidak ada lagi kegiatan lanjutan. Karena bila mana hari ini kami tidak bisa bertemu dengan PJU dan juga Bapak Kapolda atau Bapak Wakapolda, maka besok saya pastikan kita akan lakukan kegiatan yang sama sampai aspirasi kami ini tersampaikan langsung kepada beliau. Jadi mohon disampaikan itu, Bapak Ji. Itu pernyataan tegas daripada kami. Oke, nanti anak kita ada dan kita terima siap. Kami tahu bahwa proses hukum kan ditangani oleh kepolisian, ya, yang saat ini ditangani oleh Polres Jawa Barat dan juga Polda Jawa Barat. Kami minta juga perwakilan daripada Polda Nusa Tenggara Timur mewakili kami juga untuk menyuarakan itu. Memberikan atensi, Bapak Kapolri memberikan atensi kepada Polda Jawa Barat dan juga Polsek Jawa untuk oknum-oknum ini tidak mendapat restorasi justice dengan materi saja, karena bila mana hal itu mereka sampai dapatkan dari Kemenham ataukah dilakukannya penangguhan, maka saya pastikan akan ada tindakan serupa di daerah-daerah lain, bahkan mungkin di NTT. Ini yang kita jaga. Ya, silakan. Ada di dalam di sana. Yang dapat kursi silakan duduk, yang tidak ya silakan berdiri. Nama budaya, salam berikan kita semua. Kami Bupati Bintel, Propam, atau mewakili teman-teman dari aliansi mana ini? Grip, Laskar Timur Indonesia. Terus dari Garuda Kupang, Ikatan Paguyuban Floti Rosa. Dari Pemuda Kanan. Oh ya, jadi yang perwakilan yang diwakilkan dari masing-masing ormas. Jadi pada siang hari ini terima kasih berada di Polda Nusa Tenggara Timur dan sekarang di Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Jadi kami akan coba mau untuk menyerap ataupun mengkomunikasikan apa yang Bapak dan Ibu ingin suarakan sehingga nanti bisa kita sampaikan kepada satuan atas dan pimpinan. Untuk menyingkat waktu kami persilahkan. Siap. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas dan juga Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mesin Sinlae, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Garuda Kupang Nusa Tenggara Timur, sekaligus Koordinator Umum Forum Organisasi Nusa Tenggara Timur.
yang siang hari ini kami hadir ke Polda Nusa Tenggara Timur dengan membawa beberapa harapan yang kami ingin sampaikan kepada Polda Nusa Tenggara Timur untuk dilanjutkan ke petinggi Polri dalam hal ini Mabes Polri untuk segera diteruskan kepada Polda dan juga Polsek di Sukabumi, Jawa Barat terkait insiden yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat minggu kemarin. Jadi kami melihat bahwa apa yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat merupakan tindakan penistaan terhadap kaum minoritas, khususnya umat Kristiani yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Dan hal ini bukan baru pertama kali terjadi, sudah sering dan berulang-ulang kali. Bahkan kami menduga kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan yang sudah tersusun secara masif dan juga baik, hingga tiap tahunnya kegiatan-kegiatan serupa terus saja terjadi, khususnya di Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, lewat pemikiran bersama, kami dari Nusa Tenggara Timur menyuarakan suara dari timur untuk Indonesia. Jadi suara kami ini bukan untuk kami, tetapi untuk semua masyarakat Indonesia yang ada di Republik ini. Yang berikut terkait dengan 7 tersangka yang kemarin dirilis oleh Polda ataupun Polres bahwa sudah ditetapkan 7 tersangka. Namun malam tadi kami mendapat berita informasi lewat media sosial yang dirilis secara resmi oleh Kemenham bahwasannya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia secara nyata, secara tegas memberikan jaminan penangguhan kepada 7 tersangka itu. Di sini kami merasa bahwa negara telah kalah dengan oknum ataupun orang-orang yang intoleran di Republik ini. Perlu kami jelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh Kemenham adalah investasi bom jangka panjang, bom waktu itu, yang sewaktu-waktu pasti akan meledak. Karena apa? Negara sendiri memberikan ruang kepada siapa saja yang mayoritas untuk menindas minoritas, yang nantinya bila diproses hukum, negara akan hadir lewat HAM memberikan jaminan. Ini nyata yang sudah terjadi. Jadi nantinya di setiap daerah, kaum yang menganggap diri mayoritas dengan seenak mereka akan menindas kaum minoritas. Ini yang kita hindari, Bapak. Kita hindari hal ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tetapi kami optimis bahwa hal itu tidak terjadi di Kota Kupang. Karena kami yang tergabung dalam 7 organisasi ini sudah berkomitmen awal lewat berdirinya organisasi kami masing-masing untuk taat terhadap hukum dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kami berdiri atas dasar kesamaan pikiran. Tidak ada pembatasan terkait golongan, suku, ras ataupun agama tertentu. Oleh karena itu, saya lewat kesempatan ini meminta kepada Bapak Kamtibmas untuk disampaikan kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur agar suara ini dapat diteruskan kepada Mabes Polri, kepada Bapak Jenderal Listio Sigit, agar segera memerintahkan Polda Jawa Barat ataupun Polres Sukabumi tidak membuka ruang restorasi justice bagi ke-7 tersangka yang sudah ditahan. Karena bila itu dilakukan, maka akan ada gejolak-gejolak yang akan timbul di berbagai daerah yang ada di Republik ini, khususnya daerah timur. Jadi kami berharap sekali pesan ini disampaikan betul-betul, tidak habis di catatan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa suara ini bisa disampaikan kepada petinggi untuk dilanjutkan kepada yang lebih tinggi lagi di Mabes Polri. Mungkin dari saya sekian, akan ditambahkan oleh rekan-rekan dari perwakilan masing-masing.
Terima kasih Bapak Kabid Humas, terima kasih Bapak Fahir. Kejadian di Sukabumi yang terjadi aksi pembubaran, kemudian ditetapkan 7 tersangka, kemudian teman-temannya melakukan jaminan tangguhan, dan kemudian dari teman-teman aliansi meminta kami untuk menyampaikan ke pimpinan dan satuan atas terkait suara ini, kan kira-kira seperti itu ya. Yang lain? Saya Eben Hesar dari Gereja Tengah, hanya ingin menambahkan sedikit, bahkan ini kasus ini sudah meresahkan seluruh kaum minoritas. Kalau kata ini kita masih pakai minoritas dan mayoritas, maka sampai kapanpun tidak akan ada kesamaan hak dan kedudukan di negeri ini. Yang pertama, poin yang sesuai dengan koordinat kami katakan bahwa kami mohon pernyataan daripada Kemenham menyangkut dengan garansi atau jaminan yang diberikan kepada 7 tersangka ini segera dibatalkan dan ditahan 7 tersangka ini, lalu melakukan penelusuran lebih lanjut lagi. Jangan sampai ada keterkaitan orang-orang di sekitar itu, karena dalam video-video yang viral itu bahwa TKP yang berada di tempat itu begitu banyak massa dan yang melakukan aksi-aksi itu sangat banyak. Tapi jadi pertanyaan, kenapa hanya 7 saja yang ditahan? Ini bukan kami lakukan ini sebagai bentuk balas dendam. Namun kami sadari di NTT bahwa amarah tidak akan menyelesaikan persoalan, hanya mengandung luka dan melahirkan bencana. Karena itu, kaum intoleran yang perlu percaya diri dan menyampaikan amarah mereka ketika melihat orang-orang beribadah dan suka membakar. Pak Kadif Humas, mungkin ini satu perkara yang hanya kelihatan saja, tapi ribuan, bahkan tahun lalu juga sampai Natal pun di Batam itu tidak diproses. Jadi pertanyaan, inikah hukum yang berlaku? Tolong dipertimbangkan dan tolong diatensi. Lalu dilanjutkan kepada Pak Kapolri sehingga kasus ini jangan ada di kemudian hari lagi, karena kita masih jalan panjang. Dan yang kedua, kami juga minta unit PPA tolong memberikan pendampingan khusus kepada beberapa anak-anak yang melakukan ibadah retret ini, karena ini generasi bangsa, masa depan bangsa kita, sehingga mental bahkan juga psikis mereka jangan terganggu ketika dalam proses pertumbuhan. Pada waktu-waktu mereka lihat histori yang terjadi ini ke belakang, bahwa pernah mereka melakukan ibadah ini, sehingga ketika mereka mau ibadah, mereka akan terus mengingat peristiwa ini. Dan ini merupakan pembunuhan karakter mereka dalam pertumbuhan ini. Kami minta itu tolong diperhatikan. Dan juga yang terakhir saya mau bilang kepada pihak Polri, berikan satu garansi kepada kami, sekalipun kami ini segelintir orang hanya kaum minor di daerah Indonesia ini, satu garansi supaya kami bisa bebas mendirikan rumah ibadah kami dan juga bebas untuk beribadah. Karena mungkin sekarang di daerah-daerah bagian barat itu ibadah saja harus minta surat izin, sekalipun di rumah sendiri. Yang jadi saya pertanyakan, Bapak, sejak kapan orang mau bertemu Tuhannya harus minta izin ke Anda? Sejak kapan orang mau menyembah Tuhannya harus minta surat izin? Sementara Meliana yang hanya mengeluh suara ajan saja dia divonis 1 tahun 5 bulan penjara. Sementara dia hanya beribadah waktu tidak lama, itu pun harus dibubarkan. Apakah itu yang namanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Silakan Bapak jawab. Terima kasih. Bahwa kita semua menunjukkan tinggi toleransi, dan kita juga dari Polda Nusa Tenggara Timur juga sesuai dengan apa yang terdoktrin di Trisata, bahwa kita juga menjaga jiwa, raga, harta benda dan hak asasi manusia. Jadi sesuai dengan kita sudah menyepakati bahwa kita ini adalah hukum sebagai panglima, dan semua yang tertulis dan tidak tertulis yang sudah kita sepakati ini kita laksanakan. Dan kami tidak lihat sendiri, kita minta bantuan daripada teman-teman semua dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi sehingga semua bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dan kita juga berharap apabila ada hal-hal yang mengganggu Kamtimas, segera kita diberi informasi agar kita bisa melakukan kegiatan deteksi, kemudian pencegahan serta penegakan hukum. Kira-kira seperti itu ya, kita ya. Nah, nanti akan kami coba sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dari Bapak dan Ibu sekalian, akan kami sampaikan, kami laporkan kepada pimpinan kami dan juga kita sampaikan kepada satuan atas, dan kami mengimbau agar semua tetap tenang dan tetap menjaga situasi tetap kondusif, khususnya di wilayah Polda Nusa Tenggara Timur ini. Dan terima kasih atas silaturahminya di sini, ya kan, mohon maaf karena tadi juga terdadak ya, jadi kita kurang begitu ada sambutan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Cukup ya? Tetapi hari ini kami berada di sini, kami dengan kerendahan hati meminta bahwa hukum di Indonesia tolong ditegakkan. Tolong buktikan bahwa hukum di Indonesia tidak bisa dibeli dengan rupiah. Tetapi kami mau menunjukkan bahwa orang Kristen, orang minoritas memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki hati kasih yang luar biasa. Saya percaya bahwa Polda NTT tidak pernah menerima laporan bahwa mayoritas dibubarkan sementara ibadah. Polda NTT tidak pernah menerima laporan bahwa masjid dibakar. Tidak pernah. Kami datang dengan soft, kami datang dengan damai, kami datang memohon, kami tahu bahwa ada hukum yang tertinggi di Indonesia. Tetapi saya mau bilang, hukum tertinggi yang paling tinggi di dunia ini adalah hati nurani. Hati nurani, saya percaya Bapak-bapak dan Ibu menerima kami dengan baik, kami datang dengan baik, kami percaya suara kami didengar, pernyataan kami akan sampai di atasan dan sampai di pusat. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah kembali lagi di Polda NTT untuk menyuarakan hal yang sama. Saya minta jaminan, saya minta janji dari Humas Polda NTT bahwa Ormas NTT tidak akan pernah kembali lagi di sini, karena hari ini terakhir kami bersuara untuk saudara-saudara kami yang ada di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sally. Jadi kita sudah sepakat bahwa perkara yang ada di Sukabumi sudah ditangani oleh Polri, dan kami yakin pasti akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum yang profesional. Dan masalah penegakan hukum ini pun juga diawasi baik internal maupun eksternal dan dari masyarakat. Dan kalau memang ada penyimpangan tentunya juga akan ada dari inspektorat, dari Propam juga akan mengawasi, dan juga dari seluruh mata ini kan mengawasi proses penegakan hukum. Saya yakin Polres Sukabumi dan para penyidiknya pasti akan melaksanakan ini dengan profesional. Dan kita sama-sama berkomitmen bahwa di dalam penegakan hukum semua sudah dilaksanakan dengan transparan. Kita ada mekanismenya, ada pra-peradilan, ada pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan semua ada hukum acara yang dilakukan di dalam proses penegakan hukum. Dan di sana pun juga saya yakin juga teman-teman yang ada di sarjana hukum, profesor hukum pasti juga akan menyikapi masalah ini. Saya yakin Polri akan profesional, karena saat ini memang sudah saatnya semua pasti akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dan konsekuensinya pasti kalau tidak profesional akan merugikan dari institusi Polri sendiri, khususnya para penegak hukumnya. Dan kami berharap dari teman-teman juga mengawal proses ini agar ini
berjalan sehingga mahkota penegakan hukum yaitu keadilan dan manfaat bisa tercapai. Saya rasa itu ya, nanti kita sampaikan. Nah, terima kasih kami atas nama Polda Nusa Tenggara Timur mewakili Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Dr. Rudi Jarwo SKMSI, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan kami nitip mudah-mudahan permasalahan ini dapat selesai dan tidak terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, dan kita mengajak teman-teman dan juga lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga Kamtimas di tempat kita ini agar senantiasa bisa kondusif sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan tentram, dengan aman dan aman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Mungkin di akhir ini kami serahkan pernyataan sikap kami kepada Polda Nusa Tenggara Timur yang diwakilkan oleh Bapak Ketua Garda Triple X. Oke, jumpa 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih ya. Kemarin saya kayak ini. Untuk itu, bersama dengan aksi damai ini, kami menanggapi tindakan intoleransi pengrusakan rumah ibadah dan simbol-simbol agama serta pembubaran retret di Sukabumi. Kami, Garda Triple X Pulau Mamora, menyampaikan beberapa hal sebagai pernyataan sikap. 1. Garda Triple X Pulau Mamora menolak dengan keras segala bentuk tindakan intoleransi atas alasan dan dengan cara apapun yang berada di wilayah NKRI. Bahwa pembubaran secara paksa kegiatan retret pelajar Kristen yang berlangsung di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi pada Jumat 27 Juni 2025 merupakan bentuk nyata ancaman toleransi dan merobek nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip hidup bernegara di Indonesia. 2. Garda Triple X Pulau Mamora mengutuk dan mengecam dengan keras segala bentuk intimidasi, pengerusakan fasilitas, pengambilan paksa simbol keagamaan, serta pelarangan ibadah bagi siapapun sesuai dengan keyakinan dan agama yang dipeluknya, sebagaimana yang menimpa pelajar Kristen yang sedang melakukan retret di Sukabumi, Jawa Barat. Tindakan sekelompok orang di Sukabumi tersebut tidak hanya melukai batin umat Kristiani, namun juga merusak nilai-nilai toleransi yang selama ini dirawat dan dipelihara menjadi salah satu fondasi bangsa. 3. Aksi pembubaran tersebut melanggar hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung bagi seluruh warga negara apapun latar belakangnya, bukan justru membiarkan praktik-praktik diskriminatif bertumbuh subur. 4. Garda Triple X Pulau Mamora mengecam semua tindakan pengancaman dan intimidasi terhadap anak-anak yang telah merusak psikis anak-anak dan menimbulkan trauma bagi anak-anak tersebut. Oleh karena itu, Garda Triple X Pulau Mamora meminta semua elemen negara, terutama Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, segera bersikap dan memberikan perlindungan yang substantif bagi korban yang masih berstatus anak-anak sekolah atas apa yang telah mereka alami. 5. Garda Triple X Pulau Mamora dengan tegas meminta negara untuk benar-benar melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku pengerusakan
rumah ibadah, dan pembubaran retret yang telah menodai tatanan keberagamaan masyarakat Indonesia. Kami juga meminta institusi Polri untuk melakukan investigasi menyeluruh dan profesional terhadap kasus ini, serta menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin keamanan dan kebebasan umat beragama di seluruh wilayah Republik Indonesia. 6. Garda Triple X Lobamora juga menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan regulasi terkait kebebasan beragama secara adil, tanpa diskriminatif, termasuk mempermudah akses perizinan bagi kegiatan keagamaan yang bersifat formal maupun informal, termasuk izin pendirian rumah ibadat. Untuk itu, bersama ini, kami Garda Triple X Lobamora dalam semangat persaudaraan dari Timur untuk Indonesia mengajak kita semua elemen bangsa, tokoh agama, masyarakat, pemerintah, dan semua aparat negara dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai kebinekaan dan tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi semu tentang kebencian atau adu domba yang merusak kehangatan hubungan antar umat beragama, suku, ras, serta golongan. Kami juga menyerukan agar selalu mengedepankan dialog dan pendidikan serta narasi-narasi yang edukatif sebagai solusi jangka panjang terhadap potensi konflik sosial. Salam satu hati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan adanya kejadian dari Sukabumi, kita juga prihatin dan kita berharap di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur tetap kondusif. Kita himbau kepada seluruh masyarakat memberikan kepercayaan kepada Polri dalam hal ini penyidik yang ada di Sukabumi untuk profesional dan transparan, dan kita negara hukum, jadi semua mekanisme kita jadikan hukum sebagai panglima. Dan untuk wilayah Polda Nusa Tenggara Timur, kami himbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga Kamtibmas, menjaga toleransi sehingga kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan khusyuk dan hikmah. Ya, kalau memang ada hal-hal yang mengganggu Kamtibmas, kemudian ada informasi yang mengganggu Kamtibmas, silakan dihubungi Polri, bisa lewat Polsek, Polda lewat 110, dan kita akan hadir untuk sebagai solutif dan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban sesuai dengan sumpah dan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia. Terima kasih ya.